Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati beliau selaku pengajar MKIK, yaitu Bapak Ibrahim. Semoga beliau diberikan kesehatan selalu dan semoga ilmu-ilmu yang diberikan kepada beliau kepada kita dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Junaidi, NIM 412020 dari Prodi Agribisnis kelas B, itu MK pada hari ini MKIK. Dan ada juga kelompok saya, di anggota saya ada Alga sama Rizky. Puji syukur pada Allah yang telah memberikan karunia kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga dalam puasa kita ini diampuni dosa-dosa kita semua, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita curahkan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan beliaulah kita dapat merasakan indahnya Islam, indahnya iman sampai sekarang ini. Semoga kita dapat syafaatnya di ilahi yaumil kiamat nanti. Saya di sini akan memberikan penjelasan ilmu sedikit tentang sholat. Asal makna dari sholat itu ya dari bahasa Arab sebenarnya. Dari bahasa Arab itu bahasa Arab adalah tuh doa. Sholat tuh makna sholat menurut bahasa Arab itu adalah doa. Dan pengertian dan antara lain terlihat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata inna salawata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya itu dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ada juga firman Allah juga wassalli alaihim inna salata sakanu lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya dan menolaklah untuk mereka, sesungguhnya doa kami itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Quran surat At-Taubah ayat 1 sampai ayat 103. Dan dijelaskan itu barang saya dirikanlah sholat. Nah, kita sebagai umat muslim harus mendirikan sholat tepat waktu, sholat subuh. Yang paling berat itu sholat subuh sama sholat isya. Ya dah. Kalau sholat isya apa sholat maghrib. Nah, di antara dua itulah. Kalau sholat subuh itu pasti kesubuhan. Subuhnya susah bangun. Itu adalah cobaan ini itu mana sholat subuh. Sholat subuh itu penting. Nah, sebelum sholat subuh itu harus ada sholat sunnah. Namanya sholat sunnah qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Dan qobliyah subuh itu untuk menyempurnakan sholat subuh kita. Nah, sholat sunnah itu tadi. Sholat sunnah subuh itu untuk menyempurnakan sholat subuh kita. Dan jika sholat subuh, sholat subuhnya ini cuma ada sunahnya, boleh diganti dengan
sesudah sholat subuh. Nah, misalnya saya sholat subuh. Nah, pas sholat bangunnya pas di iqomah. Nah, tidak sempat tuh sholat sunahnya. Nah, tidak sempat sholat sunahnya, Allah malah kita sholat wajib dulu, tapi sholat wajib dulu. Nah, boleh itu dia habis sholat wajib subuh itu di diganti sholat sunnah qobliyah subuhnya, qobliyah. Nah, itu tidak apa-apa itu. Nah, ada juga misalnya, oh aku ketiduran saat subuhnya ketinggalan sampai misalnya sampai lewat suruh jam 6:30. Nah, kalau memang di sebelum subuh tuh tidak bangun, tidak nyadar, tidak ini bangun misalnya tidur jam 10. Nah, bangun jam setengah 7. Nah, langsung sholat subuh itu tidak apa-apa. Nah, jangan di jam 5 itu kalian sudah bangun tapi tidur lagi. Nah, pas setengah 6, nah sholat subuh tidak bisa. Nah, itu salah satu itu tidak bisa kalian itu. Kalau sekali tidak ingat, tidak lupa itu, nah baru boleh saat subuhnya diganti. Kemudian setengah 7 bangun, nah saat subuh tidak apa-apa itu langsung. Nah, untuk sholat itu mencegah dari perbuatan keji. Nah, kalau kita sholatnya rajin, nah hilang dari perbuatan keji itu dan mungkar. Nah, sholat itu dalam bahasa Arab itu adalah doa untuk kita membacakan doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat menurut pengertian istilah ialah suatu ibadah. Kalau menurut istilahnya itu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir, disesudahkan dengan salam. Nah, itu Allahu Akbar. Nah, itu takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niatnya juga pasti niatnya juga usolli fardo subuhi rakaat ini berarti makmum lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, kalau jadi imam diganti makmumnya itu diganti imaman. Nah, itu jadi imam. Salat syariat pada malam Isra Mi'raj, hukumnya itu adalah fardu ain bagi setiap orang muslim yang mukallaf yang diterapkan dalam dalil Al-Quran, Sunnah dan ijma ayat Al-Quran yang berbunyi dalam salat antara lain. Nah, kita harus ada ininya. Salat itu banyak sebenarnya. Itu salat sunnah. Kalau salat sunnah itu banyak sebenarnya. Salat sunnah tahajud, sunnah ini kan. Dan ada juga Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dari ayat Al-Quran juga ada juga. Ya ayyuhalladzina amanu wasjudu wa budu rabbakum waf'alu khairul la'allakum tuflihun. Nah, artinya itu, hai orang-orang yang beriman, rukunlah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77. Nah, kalau orang yang beriman itu sangat rukun sujud. Nah, sujudlah kamu. Nah, kamu harus sujud. Nah, di dalam sujud itu harus merasakan keampunannya. Nah, merasakan, jangan ada orang yang cepat sujudnya, Allahu Akbar. Nah, ini yang salah dari tidak tahu ini apa. Kalau nah ini harus belajar itu sebenarnya.
sujudnya sebenarnya seperti apa. Salat adalah kewajiban Islam yang paling utama sesudahnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Salat merupakan perbedaan antara orang muslim dan non muslim, disyariatkan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang sangat penting, yang sangat banyak dalam mempunyai manfaat yang bersifat religius keagamaannya, serta mengandung unsur pendidikan terhadap individu dan masyarakat. Nah itulah, dalam sebagai salah satu yang dihisap oleh Allah Subhanahu itu adalah yang pertama itu adalah sholat. Nah, sebagai umat Islam itu harus sholat. Kenapa harus sholat? Karena paling utama yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholat. Bukannya harta, bukannya ini, bukannya amal, bukan. Yang pertama itu ada sholat yang dihisap. Dan sebagai umat Islam juga harus syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu harus tahu tuh sebagai umat Islam. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1. Nah, kalian harus beruntunglah sebagai umat Islam. Kita harus beruntung. Banyak dia yang kita harus pelajari di agama itu. Seperti sholat, seperti akhlak, seperti apa namanya. Seperti membuat kebaikan lah di bulan suci Ramadan ini. Nah, orang-orang itu yang orang-orang yang khusyuk itu adalah dalam sholatnya itu mereka lah orang-orang yang beruntung nanti di hari akhirat itu. Nah, hanya ini dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.